Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga saya menjumpai teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hari-hari Anda penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan. Masih bersama saya di channel Aku Ingin Tahu. Aku ingin tahu, jadi serba tahu. Aku tak malu-malu, bertanya selalu. Baik teman-teman, kali ini di video ini kita akan membahas tentang klasifikasi file. Dalam sistem berkas ada 9 klasifikasi file. Yang pertama, master file atau biasa disebut dengan berkas induk. Yang kedua, transaction file atau berkas transaksi. Yang ketiga, report file atau berkas laporan. Yang keempat, work file atau berkas kerja. Yang kelima, program file atau berkas program. Yang keenam, text file atau berkas teks. Yang ketujuh, dump file atau berkas tampung. Yang kedelapan, library file atau berkas pustaka. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu history file atau berkas sejarah. Baik, kita akan kupas satu persatu tentang klasifikasi file ini. Yang pertama, master file atau berkas induk, yaitu file yang berisi data yang relatif tetap. Contohnya, misalnya di sebuah organisasi, sebuah pabrik, yaitu ada namanya payroll master file, ada customer master file, ada personal master file, ada inventory master file. Dalam master file ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada namanya reference master file, yaitu file yang berisi record yang tak berubah atau jarang berubah. Misalnya pada berkas pelanggan yang berisi field nomor rekening, nama, dan alamat. Yang ini jarang sekali berubah. Terkadang yang agak bisa berubah adalah alamat. Kemudian yang kedua, ada dynamic master file, yaitu file yang berisi record yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu tertentu atau berdasarkan suatu peristiwa transaksi. Misalnya berkas stok barang, berkas pemesanan tempat duduk, dan lain-lain. Yang berikutnya, yaitu yang kedua, adalah transaction file atau berkas transaksi. Berkas transaksi adalah file yang berisi record-record yang akan memperbaharui atau mengupdate record-record yang ada pada master file. Mengupdate di sini dapat berupa penambahan record, penghapusan, dan perbaikan record. Yang ketiga, untuk klasifikasi file, yaitu report file atau kita sebut dengan berkas laporan. Report file merupakan file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. File tersebut dapat dicetak pada kertas printer atau hanya ditampilkan di layar. Yang keempat, ada disebut work file atau berkas kerja. Berkas kerja merupakan file sementara dalam sistem. Suatu work file merupakan alat untuk melewatkan data yang dibuat oleh sebuah program ke program lain
Biasanya file ini dibuat pada waktu proses sortir atau pemilihan. Yang kelima, program file atau berkas program, yaitu file yang berisi instruksi-instruksi untuk memproses data yang akan disimpan pada file lain atau pada memori utama. Instruksi tersebut dapat ditulis dalam bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Fortran, BASIC, dan lain-lain, atau bahasa assembler dan bahasa mesin lainnya. Kemudian klasifikasi file yang berikutnya adalah text file atau berkas teks, yaitu file yang berisi input data alfanumerik dan grafik yang digunakan oleh sebuah text editor program. Text file hanya dapat diproses dengan text editor. Yang ketujuh, ada disebut dump file atau berkas tampung. Berkas tampung di sini maksudnya file yang digunakan untuk tujuan pengamanan atau security, mencatat tentang kegiatan pengupdatean, sekumpulan transaksi yang telah diproses atau sebuah program yang mengalami kekeliruan. Berikutnya yang kedelapan, library file atau berkas pustaka, yaitu file yang digunakan untuk penyimpanan program aplikasi, program utilitas atau program lainnya. Yang terakhir untuk klasifikasi file ini adalah history file atau berkas sejarah. File ini merupakan tempat akumulasi dari hasil pemrosesan master file dan transaction file. File ini berisikan data yang selalu bertambah, sehingga file ini terus berkembang sesuai dengan kegiatan yang terjadi. Baik teman-teman, itu tadi ada 9 klasifikasi file. Mudah-mudahan video ini bisa mencerahkan sebagai penambah hazanah keilmuan kita. Sekali lagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silakan bantu channel ini dengan Anda mensubscribe channel ini. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.